Jemaah tabligh atau jemaatul dakwah ini didirikan oleh ahli hadis, ahli qalbu, namanya Maulana Ilyas Al-Kandahlawi. Siapa Pak? Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, ahli hadis dari India Pakistan. Dulu belum ada Pakistan saat itu ya. Beliau ini ahli hadis, tapi dia lihat ahli hadis sibuk sama kitab doang. Beliau juga ahli tarekat. Tarekatnya Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Khistiyah. Tapi dia lihat para sufi sibuk merenung sendiri, ya, sibuk dengan diri sendiri. Maka kegalauannya ini membuat dia inspirasi, saya harus mulai dakwah kecil-kecilan. Maka dia panggillah tukang beca, ya, orang kerja di bangunan, dia panggil, apa yang buat kamu nggak mau sholat di masjid, nggak mau ngaji? Jawaban mereka, wahai Tuan Syekh, kalau kami nggak kerja, kami nggak makan. Oh, kalau begitu ya sudah, kamu ngaji kepada saya sekali seminggu, nanti saya kasih duit pengganti gajimu hari itu. Itu lama-lama jadi rame. Dia kumpulkanlah hadis tentang dakwah. Ketemulah formulasi dakwah. Formulasi khuruj. Ada 40 hari, ada 4 bulan, ya, ada macam 6 bulan. 6 bulan paling lama. Karena sahabat Nabi paling lama keluar dan meninggalkan keluarganya 6 bulan. Lewat dari situ, itu istrinya boleh minta talak. Tapi orang jemaah tabligh enggak tuh ya, perempuan-perempuannya disebut masturah, itu sangat militan, dahsyat sekali. Itu suaminya kalau udah cinta dunia, ditendang-tendang sama bininya, lu khuruj gitu. Kalau kamu pergi sana, ya, cari dulu cinta kepada Allah. Adab jemaah tabligh itu nggak boleh dakwahin ustadz. Kalau ketemu ustadz, kiai, muallim, minta doa, ini ustadz didakwahin sama dia. Ajarkan mereka sholat. Jika mereka sudah sholat, ajarkan mereka zakat. Begitu. Ada yang disebut tadarruj, berdakwah dengan cara bertahap. Jadi jangan ajak sholat Pak, orang-orang bilang aja, ke masjid yuk, silaturahmi gitu, ngumpul-ngumpul, makan-makan bareng. Kan makan ala jemaah tabligh itu nikmat sekali Pak. Walaupun ditebar di plastik atau di nampan, kata orang sih jorok, tapi menurut saya itu kok nikmat gitu. Mungkin berkah tangan ya, wallahu alam. Jamaah tabligh ini pendirinya Maulana Ilyas Al-Kandahlawi atau Al-Kandahlawi. Maulana Ilyas ini seorang ulama ahli hadis, mazhabnya Hanafi. Jadi beliau orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bedanya apa? Kalau jamaah tabligh ini, terutama yang di Indonesia, yang aliansi Pondok Temporo dan Pondok Payaman, memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Pondok itu latar belakangnya memang NU, Nahdlatul Ulama, dan akidahnya ya Asy'ari, sifat 20, fikihnya bermadzhab Syafi'i. Ini backgroundnya, latar belakangnya. Kalau jamaah tabligh ini berjumpa dengan orang lain biasanya murah senyum dan senang bersilaturahmi ke para ulama NU, ke kiai-kiai itu senang. Jamaah tabligh itu silaturahminya bagus, itu penampilan. Nah, kemudian juga karena ini jamaah tabligh ini rajin ke masjid. Jamaah tabligh ini ya sholat ya biasa lah seperti mazhab Syafi'i. Dan ini lagi, jamaah tabligh ini kalau berjumpa dengan orang alim suka konsultasi, suka tanya. Kalau saya melihat selama ini teman-teman jamaah tabligh ya tidak ada yang salah kecuali kebaikan. Mereka ngajak orang ke masjid, mereka kemudian ngajak orang untuk coba peduli dengan umat dan segala macam. Ustadz Hanan tuh awalnya diajak dakwah sama teman-teman jamaah tabligh dengan perkara sederhana. Diceritakan saya juga lucu juga. Ada orang Pakistan, dia bilang datang ke Aceh. Ketika kemudian datang ke Aceh, terus kemudian dia ketika ketemu Ustadz Hanan di masjid, dia cuma bilang gini, dia nanya sama orang, dia cuma nanya, kholaqo itu apa? Kholaqo itu apa? Mencipta, oke.
Terus dia bilang sama Satan cuma gini dong. Cuma gini dong. Satan bilang apa? Langit, iya, langit Allah cipta. Gitu aja. Terus pohon Allah cipta. Gitu. Tiba-tiba terus kemudian jadi anak-anak jadi ngumpul di masjid gara-gara kayak gitu-gitu. Artinya saya pikir ya ini kan adalah sesuatu yang baik ya. Dakwah ini terlalu luas. Antum nggak akan mungkin bisa makan sendirian. Kalau saya Rasulullah itu aja ngumpulin orang, terus antum siapa bisa sendirian gitu maksudnya. Artinya kita tuh nggak akan terlalu banyak orang di dalam barisan dakwah tuh nggak mungkin. Jadi artinya ya jamaah tabligh punya pasar tersendiri yang bisa dipuaskan. Kadang-kadang menurut kita, kok ada ya orang yang mau cuma Allah cipta terus sebenarnya mau ngaji, ternyata ada, gitu kan ya. Maksudnya ada pasarnya kayak gitu ada gitu maksudnya. Ada itu kan tapi cuma di masjid doang Ustaz dan segala macam. Ya ternyata ada orang kayak gitu. Loh, sekarang ternyata coba lihat. Orang sekarang banyak mental illness. Mental illness itu sekarang yang lagi muncul apa? Mindful healing. Gitu kan ya, self healing dan segala macam. Ujungnya surah apa? Cuma surah itu untuk tenang, saling menguatkan karena semua orang punya kelemahan, semua orang punya kelebihan. Ya kalau kata Ustaz dari Sulaiman ini gitu. Ikan itu pasti ada tulangnya. Sekecil-kecilnya ikan ada dagingnya, sebesar-besarnya ikan ada tulangnya. Jamaah Tabligh adalah suatu perkumpulan dakwah yang luar biasa. Semangat untuk mengajak orang kenal kepada Allah. Jamaah Tabligh adalah satu cara berdakwah yang luar biasa. Dengan kemandiriannya, nggak merepotkan orang dan seterusnya. Dan mujahadahnya untuk biasa meninggalkan keluarga 3 hari, 40 hari dan seterusnya. Itu hal yang baik. Tapi tolonglah yang masuk jamaah tabligh itu jangan mencoreng jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu tentu ada aturannya, yaitu ada orang mengikut jamaah tabligh sampai kayak tadi yang ditanyakan. Itu Syekh Ilyas kalau tahu bakal marah. Kalau ketemu bakal dipendung orang begitu. Ini adalah suatu pergerakan yang indah. Kita menemukan kehebatan mereka berani datang ke kampung kamu pelosok-pelosok yang kami pun belum berani menginjakkan kaki ke tempat itu. Mereka dengan semangat mengajak orang sholat dan sebagainya. Gitu loh ya, insya Allah. Ini saja. Semoga Allah memudahkan kita dalam berjuang dan berdakwah dan tidak zalim kepada siapapun. Wallahu a'lam. Sekarang ada raja di Malaysia dan itulah di kerajaan Terengganu Malaysia mempersiapkan jalur darat itu. Berarti kan Allah yang menggerakkan itu. Allah yang menggerakkan, betul tidak? Jangan tanya, apalagi jamaah tabligh. Mereka sudah lebih dulu merintis dengan jalan kaki ke Mekah. Jangan katakan nggak ada jalan. Jalan kaki ke Mekah yang paling terkenal siap itu adalah jamaah tabligh. Mereka sudah punya jaringan yang lengkap dari negara ke negara. Sudah ada tim penyiapan untuk menyambut, ini sudah biasa mereka. Penyambutan ini, penyambutan itu, dan terus diantarkan. Yang paling siap itu jamaah tabligh. Maka antum jangan macam-macam dengan tabligh. Mereka paling siap daripada kita semua untuk menyambut Sang Al-Mahdi muncul. Kalau antum belum punya jamaah, bergabung cepat dengan jamaah tabligh. Ini jamaah yang paling saya anjurkan di akhir zaman.